Gaudete in Domino Semper. LAI menerjemahkan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Iterum dico gaudete. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi apa itu gaudete? Bersukacita, saudara. Maka lilin ini lain warnanya karena ini lilin menggambarkan sukacita. Disebut sebagai gaudete, sukacita, saudara, karena bermula dari nubuatan Nabi Yesaya. Mungkin bisa ditampilkan Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan 6 ya. Padang gurun dan padang kering akan berkiran. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat dan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hatimu, janganlah takut. Lihat, Allahmu akan datang. Allah akan datang, ya. Itulah Natal yang kita rayakan. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Dan saudara, sukacita Minggu Advent ketiga ini juga mengingat pujian. Pujian dari Ibu Yesus, yaitu Maria, yang sama dengan pujian Hana dalam perjanjian lama. Ada di Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 47. Jiwaku memuliakan Tuhan. Itulah panggilan kita semua merayakan Advent ini. Dan hatiku bergembira, bahagia, bersukacita karena Allah juru selamatku. Itulah yang kita nyalakan dengan lilin gaudete, saudara. Juga lilin ini, saudara, mengingatkan kita akan kabar baik, kabar sukacita yang pertama kali diberitakan mengenai kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus, yang disampaikan kepada para gembala. Itu sebabnya lilin ini, saudara, disebut juga sebagai lilin gembala. Dengan warna pink ini disebut sebagai lilin gembala, dengan mengingat berita malaikat Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-10, saudara. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Jadi saudara, kedatangan Tuhan menandai dimulainya perayaan sukacita di sepanjang hidup kita yang menyambut kedatangannya. Tuhan datang untuk membawa kesukacitaan besar bagi dunia. Maka digubah lagu Joy to the World yang kita nyanyikan tadi. Dunia gemar dan bersoraklah. Itulah panggilan Natal, saudara, bagi kita. Untuk girang, untuk gemar, bersoraklah. Kita katakan Merry Christmas. Kita menyatakan kedatangannya bahwa bahagia, bergirang, sukacita. Dan memang itulah yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Bersukacita.
Sebagaimana kita lihat ayat berikutnya di 1 Tesalonika pasal 5, 16, 18. Bersukacitalah senantiasa. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kamu itu jemaat gereja, kita semua orang-orang percaya. Juga Filipi pasal 4 ayat 4 yang saya katakan, inilah ayat pembuka panggilan untuk kita merayakan Advent ketiga, saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, itu berarti serius. Ini jangan berlalu. Ini harus menjadi sungguh bagian dalam hidup orang percaya. Bersukacitalah. Banyak orang Kristen ada yang selalu terlihat bahagia. Bahkan saat mengalami kesulitan, bahkan saat difitnah orang, bahkan saat diperlakukan tidak baik, bahkan saat menjalani kesulitan dalam hidup, tetapi mereka tersenyum. Mereka berpengharapan. Mereka selalu berpikir positif. Namun ada pula orang Kristen yang selalu terlihat tidak bahagia, meskipun Kristen. Sehingga orang takut dekat-dekat begitu. Kalau balon itu sudah ditiup, mau dudul keluar begitu, saudara ya. Saudara takut dekat-dekat, jangan-jangan disemprot, jangan-jangan ya. Tapi dia Kristen, saudara. Isinya marah saja dalam hidup ini. Kalau tidak ya murung, mengeluh. Nah, saudara, orang Kristen yang mana, saudara? Pelita ini padam atau menyala? Dan orang melihat sukacita dalam hidup saudara. Saudara termasuk orang Kristen yang mana? Jadi kesukacitaan saudara yang kita rayakan di Advent ketiga ini dengan jelas tidak otomatis kalau saudara jadi Kristen, saudara dibaptis lalu saudara hidup sukacita. Tidak otomatis sukacita itu dapat menjadi milik dari setiap orang Kristen atau dapat mewarnai kehidupan orang-orang Kristen. Kesukacitaan itu dikatakan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ingat apa itu? Galatia 5 ayat terkenal mengenai apa? Buah roh, bukan? Ya, buah roh. Dan kalau sudah lihat buah-buah roh itu yang pertama apa? Tetapi buah roh ialah satu apa? Kasih. Kedua, sukacita. Jadi sukacita itu apa? Buah roh. Dan namanya buah itu hasil. Dan tidak pernah kita dapat lihat hasil itu tidak berasal dari usaha. Kalau saudara tidak menanam, kalau saudara tidak menyiram, kalau saudara tidak merawat, saudara tidak memelihara, pohon tidak akan mengeluarkan buahnya yang baik. Jadi saudara, bagaimana hasil itu bisa kita peroleh dalam hidup kita? Bagaimana kita berusaha supaya kita beroleh sukacita dalam hidup kita itu? Sebagaimana kita melatih otot kita dalam latihan badan, demikian kita dapat melatih kerohanian kita untuk mengembangkan sukacita dalam hidup kita. Menjadi lebih tebal, menjadi lebih kuat. Yaitu dengan membangun kehidupan kerohanian yang membuahkan, namanya saja buah. Membuahkan kesukacitaan dalam hidup kita ini. Dengan memberi diri kita ini dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus. Hati yang bersukacita itu berakar dari sebuah yang disebut disiplin rohani. Sudah pastikan kalau sudah ketemu dengan orang dengan otot yang besar, perut six-pack, dia pasti punya disiplin latihan. Kita memiliki disiplin latihan rohani, kita juga akan menemukan senjata rahasia dari setiap orang Kristen yang bersukacita.
Kalau saudara tidak belajar untuk memiliki disiplin rohani ini, orang yang tidak memiliki kehidupan rohani atau disiplin rohani untuk bersyukur, hidupnya akan terus dikuasai dengan perasaan kekurangan, hati yang terbeban berat, penuh dengan gerutu, mengeluh, bersungut-sungut seperti bangsa Yahudi disertai Allah. Laut terbelah menjadi dua, hujan mana dan seterusnya, berkat Tuhan berkelimpahan, tapi hidupnya terus bersungut-sungut dalam menghadapi setiap masalah dalam kehidupan ini. Disiplin rohani itu, saudara, adalah mengingat. Itulah kata inti. Karena kata kebaktian ibadah itu diambil dari kata mengingat. Kalau orang tidak lagi mau mengingat, tidak ada ibadah dan kebaktian. Dan mengapa pujian mengajar kita merayakan kebaikan Tuhan? Itulah bersyukur dalam kehidupan kita. Apa yang sudah diperbuat Tuhan dalam hidup kita tak pernah hilang dari ingatan kita. Itulah liturgi, itulah ibadah. Seperti 1 Samuel pasal 12 ayat 24 ya, mungkin ada di situ ya, sudah lihat firman Tuhan. Setialah beribadah kepadanya. Mengapa? Ibadah itu, saudara, ada latihan ini. Merayakan Tuhan dalam kehidupan kita dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Semakin kita mengingat dan merayakan kebaikan Tuhan, semakin kita merasakan begitu dekatnya penyertaannya dalam kehidupannya. Kita yakin ada penghiburan Tuhan, kita yakin ada kedamaian yang datang dari Tuhan, kita yakin ada kehadiran Tuhan di tengah masalah dalam kehidupan kita ini. Apakah saudara memiliki disiplin rohani? Yang kedua, saya tidak sebut banyak, untuk hanya contoh saja. Yang kedua adalah saudara memiliki disiplin rohani doa dan saat teduh. Berapa banyak saudara memiliki latihan disiplin? Saudara punya saat teduh dalam kehidupan berdoa. Itu menjalin hubungan yang intim dan mesra dan merasakan bahwa Tuhan ada dan bersama dengannya. Bahwa Tuhan itulah sumber kebahagiaan dan kesukacitaan. Dengan saudara mendalam, kita merasakan hidup bersekutu dengan Allah. Dengan rahmat pemeliharaan dan keselamatan yang datang dari Allah dalam komunikasi dengan Allah, kita bersukacita apapun suasana, kondisi, dan keadaannya. Sama seperti kalau saudara masih kecil dan saudara kemudian apapun keadaan, kalau saudara meskipun itu lampunya mati, meskipun ada petir dan seterusnya, dan sebagai kecil saudara takut, tapi kalau saudara dekat dan memegang ayah saudara atau ibu saudara, hati saudara damai, kan? Apapun suasana, kondisi, dan keadaan yang mungkin bahkan tidak dapat kita mengerti dan kita pahami, mengapa Tuhan saya harus mengalami hidup seperti ini? Mengapa dia mengkhianati saya? Mengapa saya di PHK? Dan seterusnya yang saudara mungkin tidak dapat mengerti. Mengapa harus saya menjalani semuanya itu? Namun saat kita menyadari bahwa kita hidup dalam persekutuan dengan Allah, bahwa kita hidup dalam pemeliharaannya, kita hidup dalam bimbingannya, kita hidup dalam terangnya yang dapat kita minta dan diberikan kepada kita. Kita berelasi dan menyadari ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada dalam keselamatan Tuhan. Dan inilah saudara sumber dari sukacita kita yang sejati. Dalam kondisi-kondisi yang berat sekalipun, kita akan tetap bersukacita karena kita ada dalam persekutuan rahmat, kasih, pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, dan jaminan yang datang dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, saat kita
memiliki iman yang bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Kita bukan orang yang mudah untuk kehilangan asa, lalu putus asa. Dan itulah yang membuat kita kehilangan sukacita dalam kehidupan kita. Sukacita menjadi mustahil dalam hidup kita. Pengharapan itulah, saudara, yang membuahkan kesukacitaan di saat-saat sukar dalam hidup kita ini. Kecerdasan rohani, pengharapan itu yang membuat kita dapat mengatasi kekhawatiran kita, ketakutan kita. Janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut dalam kehidupan kita ini. Kita akan beroleh damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Itu berarti melampaui segala emosi dan perasaan kita. Dari itulah kegembiraan dan rasa haru yang harus kita rayakan di dalam Natal ini seiring dengan menyalanya lilin ini. Karena kita sebagai manusia tidak lagi sendirian. Dalam menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini, baik itu masalah, baik itu malapetaka, bahkan seperti COVID-19 yang baru saja kita sambut dengan mengerikan, sakit, penyakit, pandemi, kedosaan, kengerian, dan apapun dalam kehidupan kita ini. Ternyata Tuhan adalah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita dalam perjalanan hidup kita. Itu rahasia kesukacitaan kita. Dan yang keempat, saudara, yang mungkin yang terakhirnya, dari banyaknya masih disiplin rohani yang harus kita bangun untuk membuahkan sukacita dalam hidup kita. Bahwa kita sungguh-sungguh, seperti dikatakan dalam firman Tuhan, aku mau merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaanku ialah Taurat Tuhan. Yaitu disiplin kita dalam berhubungan dengan firman Tuhan. Berapa kali saudara membaca firman Tuhan? Berapa kali dalam seminggu saudara memberikan hati saudara sungguh-sungguh tertuju kepada firman Tuhan? Mulai dari pembacaan, mulai dari penyelidikan, dan menghafal dan bermeditasi dengan ayat-ayat firman Tuhan dalam kehidupan itu. Itu adalah Injil, itu adalah kabar baik dalam kehidupan kita untuk membimbing kita dalam jalan yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi sayang 1000 kali sayang, saudara, sekarang ini saudara bangun, yang saudara buka langsung adalah HP saudara, lalu kemudian saudara lihat bermacam-macam, yang saudara cari lebih banyak kabar buruk daripada kabar baik dalam kehidupan ini. Tiap hari yang saudara baca, tiap hari yang saudara lihat film perselingkuhan, horor, teror, pengkhianatan, dan seterusnya, sinetron sedemikian rupa, akibatnya saudara akan penuh dengan hal-hal yang penuh kabar buruk seperti itu. Kekhawatiran, lihat film perselingkuhan, jangan-jangan suami saya juga begitu. Lalu mulai curiga, takut suaminya juga demikian. Lihat film horor jadi takut dengan gelap, jangan-jangan di situ kamarnya itu ada hantunya. Rahasia hidup bersukacita, saudara, adalah mengisi pikiran kita bukan dengan semuanya itu. Tidak hanya khawatir, takut, curiga, penuh dengan tuduhan dalam hidup kita ini. Tetapi untuk kita isi dengan Injil, kabar baik itu.
semua yang benar. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedang didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Sekali lagi ya, semua yang benar. Semua yang benar, semua yang mulia, Semua yang adil dan suci, semua yang manis yang sedang didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, semua yang benar. Jangan masukkan gosip dalam pikiran kita. Semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebaikan, semua yang patut dipuji. Pikirkan semuanya itu, dan buah hidup saudara adalah sukacita. Amin.